Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sholat Idul Fitri, saya akan menyampaikan dulu bagaimana tata caranya supaya teringat kembali, karena sholat ini dilakukan 1 tahun Hijriah sekali. Ketika nanti dilakukan sholat sunat ini, dilakukannya sebanyak 2 rakaat. Dimulai dengan niat usolli sunatan Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya niat saya sholat sunat Idul Fitri, usolli sunatan Idul Fitri rakaataini ma'muman, 2 rakaat menjadi makmum lillahi ta'ala, dengan niat kepada atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah niat itu, ikuti akan melakukan 7 kali takbir. 7 kali takbir setelah imam menyampaikan takbir Allahu Akbar, disunahkan untuk membacakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah 7 kali lakukan sholat seperti biasa, ikuti imam membaca surat Al-Fatihah dan 1 surat pendek. Kemudian ruku, kemudian sujud, duduk, sujud kembali, kemudian berdiri kembali. Nanti imam akan mengangkat kembali tangan untuk bertakbir sebanyak 5 kali. Setelah takbir kembali diikuti dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan setelah 5 kali akan dilanjutkan kembali dengan membaca surat pendek, membaca Al-Fatihah diikuti dengan surat pendek seperti biasa. Ruku, kemudian berdiri, kemudian sujud, duduk, sujud lagi, kemudian sampai tahiyat dan selesai. Setelah selesai nanti khotib akan menyampaikan khutbah singkat sebanyak 2 kali. Sekali pertama diikuti istirahat, kemudian yang kedua nanti diakhiri dengan doa. Semoga kita bisa laksanakan sholat Idul Fitri ini dengan hikmat. Sholatu jami'ah. Allahu Akbar. 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 Allahu
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'amal yatima fala tathhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salam amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan hidup, yang telah memberikan roh, yang telah mengirimkan al-Islam kepada kita, yang telah mengirimkan Rasulullah SAW sebagai imam kita, yang telah membuat kita sehat, yang telah membuat kita dewasa, yang telah membuat ibu kita melahirkan kita dengan susah payah, dengan berlumuran darah, dengan rasa sakit yang tidak terkira. Mereka yang telah tiada, mari kita doakan. Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama rubayani syokiro. Ya Allah, semoga mereka disayangi seperti mereka menyayangi kami. Kita bersyukur masih dalam keadaan iman dan Islam, dalam situasi kesulitan apapun yang sedang kita hadapi. Kita bersyukur kita masih bisa bersilaturahmi dalam situasi yang berat ini, dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu, setelah bulan Ramadan ini berlalu,
Kita selalu mengharap kedatangan kembali dan kita bisa diberi umur untuk menikmati kembali bulan Ramadan, menyambutnya kembali bulan Ramadan. Begitulah Ramadan seperti yang digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Andaikan tiap hamba mengetahui apa yang ada dalam Ramadan, maka ia bakal berharap 1 tahun itu puasa terus. Dalam hadis itu digambarkan betapa nikmatnya bulan Ramadan itu. Kenapa orang kemudian merindukan bulan Ramadan? Ada 8 alasan minimal yang kita ketahui selama ini. Pertama, disiapkannya gelar takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah gelar tertinggi yang dapat diraih manusia sebagai hamba Allah. Tidak ada gelar yang lebih mulia dan lebih tinggi dari itu. Maka setiap hamba yang telah mampu meraih gelar takwa, ia dijamin hidupnya di surga dan diberi kemudahan-kemudahan di dunia. Dan puasa adalah sarana untuk mendapatkan gelar takwa tersebut. Diambil dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang disampaikan di dalam mukadimah khutbah tadi. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Gelar takwa itu yang suatu saat insya Allah kita selalu raih. Yang kedua, bulan pengampunan. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, yaitu pada hadis Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanannya dan karena mengharap ridho Allah, maka dosa-dosa sebelumnya diampuni. Yang ketiga, pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Diambil dari hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, setiap amal anak keturunan Adam dilipat gandakan. Tiap satu kebaikan 10 lipat gandanya hingga 700 lipat gandanya. Begitu juga dari hadis Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah, bahkan amalan sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan, pahalanya dianggap sama dengan mengerjakan amalan wajib. Yang keempat, bulan Ramadan adalah ibadah istimewa. Keistimewaan puasa ini dikatakan oleh Allah di dalam hadis Bukhari Muslim, setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa itu milikku dan aku yang membalasnya. Karena itu orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Yang kelima, doa dikabulkan. Berdoa pada bulan Ramadan mempunyai tempat khusus. Seperti yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis Ahmad dan Tirmizi, 3 doa yang tidak ditolak. Orang berpuasa hingga berbuka puasa, pemimpin yang adil, dan doanya orang-orang teraniaya. Allah mengangkat doanya ke awan dan membukakan pintu-pintu langit. Demi kebesaranku, engkau pasti aku tolong, mesti tidak sekarang. Yang keenam, turunnya Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan 1 malam yang sangat mulia. Saking mulianya, Allah menggambarkan malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Yang sering kita baca pada surat Al-Qadar yang jumlahnya hanya 5 ayat. Kemudian yang ketujuh, masuk surga melalui pintu khusus.
Pada sebuah hadis Bukhari dikatakan, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut Ro'yan, yang akan dilewati oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Tidak diperbolehkan seseorang melewatinya selain mereka. Ketika mereka dipanggil, mereka akan segera bangkit dan masuk semuanya, kemudian ditutup. Yang kedelapan, berkumpul dengan sanak keluarga. Pada tanggal 1 Syawal, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di Indonesia punya tradisi khusus untuk merayakan hari bahagia itu yang disebut Lebaran. Dengan saling bermaaf-maafkan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan silaturahim itu dianjurkan di dalam Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Bukhari, siapa yang ingin rezekinya dibanyakkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahim. Walau saat ini dalam menjaga dan berikhtiar menjaga diri dari penularan coronavirus, kita lakukan secara sederhana di rumah atau online bersama keluarga lainnya. Jadi jelas umat Islam semuanya selalu merindukan bulan Ramadan dan kita semua bisa meraih keutamaan bulan tersebut. Semoga Allah memberi barokah kepada kita. Amin, 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 ya robbal alamin. Hadirin yang dimurahkan Allah, kita sering dengar yang menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Diterangkan oleh berbagai ustadz, teman-teman kita, setelah Idul Fitri itu kita kembali fitri. Diterjemahkan sebagai suci kembali. Dihubungkan dengan keutamaan Ramadan tadi yang sudah dibacakan, seolah-olah dengan selesai berpuasa, maka otomatis keutamaan Ramadan akan kita raih. Kita akan suci kembali. Bahwa Idul Fitri itu maknanya menurut persangkaan kita ialah kembali kepada fitrah. Yaitu kita kembali kepada fitrah kita semula, yaitu suci disebabkan terhapus dosa-dosa kita. Pernyataan ini adalah suatu prasangka yang kurang tepat. Pertama, mengapa kurang tepat? Menurut bahasa ialah bahwa lafaz fitru atau iftar artinya menurut bahasa adalah berbuka. Yaitu berbuka puasa jika terkait dengan puasa. Jika Idul Fitri, kaitannya adalah hari raya berbuka puasa. Yaitu kita kembali berbuka, tidak puasa lagi setelah selama sebulan kita berpuasa. Kedua, adapun menurut syar'i, telah datang hadis yang menerangkan bahwa Idul Fitri itu ialah hari raya kita kembali berbuka puasa. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Syaum atau puasa itu ialah pada hari kamu berpuasa dan Idul Fitri itu ialah pada hari kamu berbuka. Dan Idul Adha yaitu hari raya menyembelih hewan-hewan kurban, itu ialah pada hari kamu menyembelih hewan. Dan dalam lafaz Imam Ibnu Mazah, Idul Fitri itu ialah pada hari kamu berbuka, dan Idul Adha pada hari kamu menyembelih hewan. Dan dalam lafaz Abu Daud, dan Idul Fitri kamu itu ialah pada hari kamu semuanya berbuka. Sedangkan Idul Adha ialah pada hari kamu semuanya menyembelih hewan. Hadis-hadis tersebut dengan beberapa lafadznya tegas-tegas menyatakan bahwa Idul Fitri ialah hari raya kita kembali berbuka puasa. Tidak berpuasa lagi setelah selama sebulan kita berpuasa. Oleh karena itu disunatkan makan terlebih dahulu pada pagi harinya sebelum kita pergi ke tanah lapang untuk mendirikan sholat Id.
Walaupun hari ini beberapa keluarga melaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga seperti kita, supaya umat mengetahui bahwa Ramadan telah selesai dan hari ini adalah hari kita berbuka bersama-sama. Itulah arti Idul Fitri. Demikianlah pemahaman dan keterangan ahli-ahli ilmu, dan tidak ada hilaf atau tidak ada perbedaan di antara mereka. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Puasa sebagai spiritual calibration untuk mengkalibrasi kembali kualitas spiritual kita. Meluruskan kembali kualitas spiritual kita. Apabila kita melakukan puasa yang benar, dengan prosedur juga yang benar. Diharapkan manusia akan meraih makna puasa yang diharap-harap itu, yang tadi sudah khotib sampaikan. Dan agar manusia kembali kepada titik nol. Karena dalam puasa, di titik beratkan adalah pada pengendalian hawa nafsu. Yaitu hawa nafsu hewani, harus juga menjadi kesimpulan dari ayat-ayat Quran yang telah dipelajari dan dibaca selama setahun sebelumnya. Sebagai titik lanjut dari Quran, surat Nuh ayat 1-10, dan introspeksi, yaitu melihat ke dalam. Dan reintrospeksi, yaitu melihat ke belakang, seperti yang kita lakukan selama i'tikaf. Kalau dengan puasa 30 hari, dan serta-merta dosa-dosa dihapus, jangan GR dulu. Belum tentu itu terjadi pada diri kita. Apakah puasa kita sudah benar dilakukan? Apakah Allah memberi rahmat pada kita? Jangankan sampai Idul Fitri, usai pun, kemudian dosa hilang serta-merta. Pada kenyataannya, malah begitu maghrib, kadang-kadang kita sudah lupa kalau siangnya tadi berpuasa. Langsung berhubungan WA group dengan berbagai isu dan gibahnya. Langsung kita berbuat sesuatu. Jangankan 1 bulan, kadang-kadang 1 hari puasa pun tidak bisa full semuanya dilakukan dengan benar. Kita tidak bisa bilang bahwa dosa kita telah terampuni begitu lewat Idul Fitri. Kelakuan kita kembali ke selera asal setelah Idul Fitri. Akan susah kita yakin dengan menjalankan puasa, maka dosa terampuni kalau demikian. Lihatlah diri kita dengan puasa bertahun-tahun. Kelakuan-kelakuan kita masih seperti ini saja. Tapi hadirin rahimakumullah, lumayanlah. Kalau kita sudah berprasangka bahwa dengan selesai puasa ini, kita otomatis jadi bersih kembali seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan saja Allah mengabulkan seperti itu. Walaupun menurut khotib itu terlalu sederhana dan terlalu mudah bagi kita. Kita harus masih mengusahakannya lagi sepanjang 11 bulan ke depan. Berkah puasa yang diterangkan khotib di awal khutbah adalah suatu titik raihan yang harus diperjuangkan justru ke depan. Setelah selesai Idul Fitri ini, tidak datang tiba-tiba sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi, jauhkanlah kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkanlah kami dari rasa tamak dan pelit yang menutupi kekikiran kami. Jauhkanlah kami dari rasa sombong dan arogan yang menjauhkan kami dari rendah hati dan sabar. Ringankanlah tangan kami untuk membantu yang papa, menolong yang lemah, sehingga kami menjadi masyarakat yang berguna bagi negara dan bangsa dan agama. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Robbana la tujid qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abror. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu